semua ya? Hadir semua? Baik, pada pagi hari ini kehadiran sudah. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang kaidah pokok fikih, yaitu ad-dararul yuzal. Sebelumnya ada kaidah al-umuru bimaqasidiha. Setiap sesuatu itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap perkara ya itu tergantung niatnya. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya atau sempurnanya setiap amal atau perbuatan ya itu binniyat, tergantung nih. Nah, kita masuk ke kaidah yang berikutnya, yaitu ad-dararu yuzal. Kemadaratan atau sesuatu yang merugikan, sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Oke, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini semua siapkan materi ajarnya dulu. Sudah siap? Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Jadi nanti Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi setiap kelompok Bapak beri masalah, lalu masalah yang Bapak berikan nanti diskusikan. Ya, kalian baca dulu materinya terkait ad-dararul yuzal. Kemudian analisis, dianalisa, ditelaah, dikaitkan dengan dalil. Kemudian kalian diskusi, setiap kelompok diskusi dengan anggotanya masing-masing. Nah, setelah diskusi dan menghasilkan penyelesaian masalahnya sudah selesai, maka setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kemudian kelompok lain boleh menyanggah atau menambahkan, misal tadi penjelasannya masih kurang, maka boleh menambahkan, atau kalau yang tidak setuju menyanggah dan memberikan argumen yang lain. Paham ya? Oke, Bapak bagikan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Oke, sekarang boleh bergabung dengan kelompoknya, membentuk lingkaran boleh. Kalian membaca dulu, pelajari materi yang sudah Bapak berikan. Kemudian itu permasalahan tadi silakan diskusikan sesuai materi yang Bapak berikan pada hari ini. Ayo silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bebas. Boleh karimu. Ya, sok bebas ya. Bangkunya boleh dibikin kelompok boleh. Meja di tengah, nanti kursinya boleh di. Silakan. Ayo silakan bentuk, terserah enaknya bagaimana.
Oke. Dah. Kelompok 1 ini. Ini nanti materinya kan ada semua ya. Di masalah ini nanti diselesaikannya mau kaidah mana ya Pak? Kira penyelesaiannya pakai kaidah yang mana, alasannya apa? Sudah paham belum penyelesaiannya? Paham ya? Ini kaidah-kaidah ini ada di situ semua. Sudah paham belum? Ini kan kaidah pilihan. Ini kaidah yang paling tepat itu yang mana? Kalian analisis kaidah yang ada di materi. Ya, baik. Jadi kaidah-kaidah jadi ini masalahnya ini nah ini harus diselesaikan dikaitkan dengan kaidah yang jangan boleh di situ nanti ditulis. Oke, di lembar tugas itu nanti ditulis anggota kelompoknya siapa saja. Ya. Nah, nanti kalau ini presentasi boleh foto-foto berarti kemarin
Pak, ini nilainya gimana Pak? Apanya? Enggak. Jadi itu sebagai pilihan kaidah mana yang mau dijadikan dasar oleh kalian, supaya kalian bisa memilih kaidah itu dengan pas. Maka baca dulu materi itu. Nanti bakal ketemu. Berarti di cirian ini nanti hujahnya ini. Tapi harus dengan alasannya dan dalil penguatnya ya. Kita memberi alasan yang melaju kencang tiba-tiba orang menabrak. Tapi kan si makan itu bisa soalnya kayaknya lemah tadi.
Iya, weh. Lebih parah. Ini lebih parah lagi. Ada yang masih bingung, boleh bertanya. Siapkan dalilnya, nanti bisa dibantah oleh dibahas ya. Gimana? Di depan oleh kaum lain dan siapkan masalahnya ini atau masalah yang lainnya. Jadi kalian siapkan yang enggak yang dari sini.
Kalau bisa menyertakan namun yang berkaitan dengan sesuatu yang solusinya apa? Bisa saja di kamu yang harus siap argumen. Semua lain lo iya. Iya di tempat tuh iya. Kita baca iya lah. Iya lah. Terus Udah ditulis. Oke, waktunya habis. Oke, sekarang siap. Kelompok 1 udah siap? Siap. Mana wakil dari kelompok 1 yang mau mempresentasikan siapa saja? Boleh berdua. Ayi sama Min. Nanti kalau nggak bisa. Boleh bisa. Oke, ini udah siapa yang mau tampil nanti? Oke, berdua ya. Oke. Kelompok 2 siapa yang siap? Sama. Oke, berdua ya. Udah siap belum? Oke, bagus. Jadi kalau
Tidak harus dari kelompok satu. Atau mau dari kelompok satu? Iya, Pak. Ya, silakan kelompok satu. Tolong presentasikan di depan. Yang lain siap-siap. Ya. Yang lain siap-siap sambil memperhatikan apabila ada penyelesaian masalah jika kurang pas, boleh menyanggah, ya. Boleh menyanggah atau menambahkan. Silakan kelompok satu. Astagfirullah. Ya, silakan. Perkenalan dulu Pak. Iya, di sini di kelas, di depan kelas. Presentasinya. Tapi nanti anggota kelompoknya juga harus siap, kan kerja sama itu kan bareng-bareng. Maka harus menyiapkan argumen apabila nanti terjadi perdebatan. Silakan di sini. Oke, kenalan dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 akan namanya siapa? Yang belakangan. Oh, kenalkan, nama saya Hafiz. Hafiz siapa? Nama saya Bipati Rodi. Kami berdua akan menyampaikan permasalahan tentang jual beli. Ya, silakan. Permasalahan dalam tradisi jual beli agar seorang pembeli tidak kecewa setelah membeli barang karena ada cacat pada barang yang dibelinya. Apa yang harus dilakukan oleh pembeli? Apa alasannya dan apa dalilnya? Yang harus dilakukan oleh pembeli adalah seharusnya pembeli harus lebih teliti lagi dalam memilih barang yang ingin dibelinya. Alasannya, jika pembeli tidak teliti, dia bisa merugikan dirinya sendiri. Adapun dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun kaidahnya ad-dararu yuzalu, kemadaratan itu harus dihilangkan. Adapun Nabi Muhammad SAW bersabda, la darara wa la dirara, tidak boleh membuat kemadaratan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Dalam transaksi jual beli, seorang pembeli boleh memilih barang dagangan supaya tidak kecewa setelah membeli lantaran ada cacat. Silakan yang lainnya menanggapi. Kasih kesempatan teman-teman yang setuju. Dari kalian semua, takut ada yang berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat. Saya bingung. Apa alasan Anda menerapkan dalil tersebut dengan masalah tersebut? Apa alasannya? Apa hubungannya? Dari yang mana? Dari mana? Pertanyaannya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, apa hubungannya? Jadi Elvin tadi menanya, tadi menjelaskan tentang kaidah ad-dararul yuzal ya. Karena Elvin tadi menyebutkan dalil wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Keterkaitan dalil tersebut dengan pembahasan kali ini apa itu menurut Elvin itu? Menipu kan? Karena menipu bagian dari riba.
Dalilnya Ada lagi? ya nanti Dari kelompok tiga. Silakan kelompok 3. Barangkali ada yang menambahkan atau menyanggah boleh. Tuh, siapa? Silakan. Ayo. Oke. Setuju semuanya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Allah. Berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 wakilnya. Silakan yang lain perhatikan dan apabila ada yang nggak cocok dengan pendapat kalian boleh menyanggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan permasalahan tentang argumen ini. Permasalahannya adalah Budi adalah seorang pemudik yang mengendarai mobil. Ia mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Ketika sedang melaju kencang, tiba-tiba ada orang di depannya yang sedang menyeberang jalan. Karena jarak yang sudah dekat, maka kendaraan tidak dapat dihentikan ketika itu. Dan jika Budi membanting setir ke kanan, maka akan mengenai beberapa pengendara motor. Dan jika ke kiri akan menabrak kerumunan orang di trotoar. Apa yang harus dilakukan oleh Budi? Yang dilakukan Budi adalah lebih baik menabrak orang yang sedang menyeberang daripada mengambil risiko yang lebih besar. Apa alasannya? Alasannya lebih baik mendapatkan kemadharatan yang sedikit daripada yang lebih banyak. Dalilnya ma ubihal roti yukot jaru bikot lihat. Apa yang dibolehkan karena adanya kemadharatan diukur menurut kadar kemadharatannya. boleh siapa yang berpendapat dan Pelan-pelan. Silakan siapa? Siapa namanya? Mujib. Mujib. Enggak sebutkan namanya. Bang Mujib. Mujib. Ayo. Silakan apa? Namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kenapa Anda mengambil dalil pihak lidororati biqadaru biqadariha? Karena mempertimbangkan kemadatan yang lebih besar dan kemadatan yang lebih kecil. Apakah itu tidak mendapatkan dosa? Tadi juga ada yang la harama ma'al darurati wala karahata ma'al hajati. Tidak ada hukum haram dan tidak ada hukum makruh beserta kebutuhan. Ada yang menyanggah lagi? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manusia. Amin. Kami di sini akan menerangkan tentang masalah mengenai tentang ada seorang muslim yang ditawan oleh musuh mengucapkan kata-kata yang dapat menyebabkan kafir karena terpaksa, seperti disuruh mengatakan bahwa dia bersedia pindah keyakinan. Apabila tidak bersedia mengucapkan kata-kata tersebut, maka akan dibunuh. Dalam masalah ini, apa yang harus dilakukan oleh kawan muslim tersebut? Apa alasannya dan apa dasarnya? Setelah merumuskan masalah tersebut, kami mengambil jawaban yang dilakukan oleh kawan muslim tersebut, yaitu mengikuti paksaannya supaya nyawa muslim tersebut selamat. Apa alasannya? Alasannya, jika tidak mengikuti keinginan musuh tersebut, maka seorang muslim itu akan dibunuh oleh musuh tersebut. Dasarnya sebagaimana kaidah ad-daruratu tubihul mahdurati, adalah karena sebuah kemadaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Apakah ada yang menyanggah? Semua membahayakan nyawa udah. Setuju. Soalnya kelompok lain ada yang nyanggah. Yo, kelompok 7 kan? Kelompok 4 ada yang Ada yang bertanya. menyangka atau tidak? Ada yang menyangka? Ya, kelompok 4 gimana? Apa masalahnya, Pak? Menyatakan kata-kata kafir. Nah, tadi kata yang presentasi, dalam keadaan darurat seseorang boleh mengatakan kata-kata kafir karena misal gini, ada seseorang ditawan oleh musuh, oleh orang kafir, ya musuh kafir. Kamu pindah agama, kalau tidak kamu tembak. Untuk selamat biar tidak ditembak, dia mengatakan kata-kata kafir tapi di dalam hati tetap iman kepada Allah. Maksudnya gitu. Jadi mengucapkan kata-kata yang menyebabkan seseorang itu bisa kafir tapi dalam keadaan darurat, maka tadi hujahnya apa? Ad-daruratu tubihul mahdurati, adalah karena sebuah kemadaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat bisa dibolehkan. Kira-kira tepat nggak kaidah pilihannya? Silakan. Silakan kamu. Ya. Bebas. Boleh. Tapi kan haram. Kalau kaidahnya gimana? Oh, babi. Misal ada orang dalam keadaan darurat gak bisa makan apa-apa, tapi ketika dia ekspedisi ke gunung nemunya daging babi. Boleh. Kan tadi apakah sama dengan itu babi yang hukumnya haram boleh dimakan juga gitu maksudnya? Kan sama-sama darurat tuh ya. Enggak, kamu kehabisan bekal, nggak ada makanan apapun. Kalau nggak makan bisa mati, gitu. Terus makan babi dalam keadaan darurat nggak ada makanan. Sama nggak kaidahnya dengan yang tadi kamu pakai? Sama. Karena kalau kita sedang kelaparan dan tidak menemukan makanan kecuali bangkai babi, maka bangkai tersebut boleh dimakan. Atau misalkan kita dalam keadaan haus, yang sangat haus, tidak ada minuman kecuali minuman keras, maka minuman tersebut boleh dimakan, boleh diminum. Sebagaimana adapun kaidah lain disebutkan La harama ma'ad darurati wa la karaha ma'al hajati. tidak ada hukum haram beserta darurat dan tidak ada hukum makruh beserta kebutuhan. Jadi
Kalau lagi darurat tidak apa-apa, lagi tidak ada lagi makanan atau minuman. Gimana kalau Pak? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus. Kita waktunya nyampe jam 10 ya istirahat. Masih ada waktu 16 menit. Tom. Ayo yang lain silakan siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin. Perkenalkan nama saya Bustami. Saya akan mengatakan permasalahan satu permasalahan. Permasalahan. Rina mempunyai hobi menjelajah hutan belantara dan mendaki gunungan. Ketika melakukan pendakian di Gunung Himalaya, pembekalannya habis, maka ia terpaksa harus memakan rusa yang mati tidak disembelih. Dan apa saja yang ia temukan di tempat itu karena tidak ada makanan lain selain itu. Apa yang harus dilakukan Juna? Apa alasannya? Adapun alasannya, kami mengambil dari dalil ad-daruratu tubihul mahdzurati. Adapun artinya kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Karena apabila si Juna itu tidak memakan rusa, itu maka bisa menyebabkan kemudaratan yang banyak baginya. Contohnya yaitu bisa menyebabkan sakit, pingsan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Karena adapun menurut dalilnya ataupun kaidahnya la harama ma'al darurati wala karamatan ma'al hajati. Tidak ada hukum haram beserta darurat dan tidak ada hukum makruh beserta kebutuhan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambah. Ada kelompok lain yang mau menanggapi boleh. Silakan kelompok 3. Makannya di mana Bustami kan tidak disembelih. Makanya bagaimana itu nggak disembelih. Silakan jawab. Langsung saja karena dalam keadaan kemudaratan. Ya. Ada lagi? Setuju nggak? Udah ada argumennya belum? Ada landasan dalilnya nggak? Ada alasan dari itu makanya dagingnya nggak diolah dulu apa langsung dimakan? Langsung dimakan. Tapi jika saja ikut dan jika saja oleh kamu kan keadaannya sedang ada dalam hutan, masa mau diolah dulu, pikir dong. Bustami kalau sakit perut bagaimana? Daripada mati, Apakah ada dalil lain yang menyebutkan memakan makanan haram yang darurat dalam keadaan darurat? Ada. Al-hajatu qatanzilu manzilatat darurat. Hajat atau kebutuhan itu terkadang menempati tempat darurat. dan hari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum tugasnya dikumpulkan, Bapak minta setiap kelompok untuk menyimpulkan
masalahnya tadi. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Hasil diskusi tadi disimpulkan. Ya. Kesimpulannya apa tadi dari permasalahan itu? Silakan. 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 Ya, kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Boleh mengulangkan. Jadi apa itu hasil yang didapatkan dari diskusi kelompok kalian tadi? Ayo, boleh. Silakan. Dari permasalahan yang tadi Bapak berikan, kesimpulannya bagaimana? Penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalahnya dan harusnya membeli harus lebih teliti lagi dalam memilih barang yang ingin dibelinya. Jadi si pembeli harus lebih teliti dalam memilih barang yang dibelinya. Jika terlanjur membeli, maka si pembeli dapat mengembalikan barang-barang kepada penjualnya. Iya, itu dalam fikih ada yang namanya khiyar ya. Ada khiyar majelis. Pembeli berhak memilih barang atau meneruskan jual belinya atau tidak itu di khiyar majelis. Adapun ada cacat, nanti ada namanya khiyar syarat. Apabila nanti ini ada cacat dalam waktu 1 minggu, ada garansi tidak gitu kan ya. Oke, berarti kesimpulannya harus untuk mengantisipasi tidak adanya kerugian dalam akan jual beli, maka harus lebih teliti lagi dalam membeli barang. Oke, kasih plus buat kelompok 1. Ayo kelompok 2 simpulkan masalah penyelesaian masalah yang tadi. Tadi berkenaan dengan apa masalahnya? Pengendara mobil. Mengendarai mobil dalam keadaan darurat. Ke depan ada penyeberang, ke kanan, ke kiri juga banyak kerumunan orang. Bagaimana kesimpulannya dari hasil diskusi? Kesimpulannya adalah apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, maka diteliti dahulu mana yang lebih besar menurutnya dengan dikerjakan yang lebih ringan menurutnya. Jadi yang lebih ringan yang mana tadi Mas Durut? Nabrak 1 orang daripada ngorbanin 10, ngorbanin 1. Oke, kasih aplaus kelompok 2. Kelompok 3. Tadi Bapak memberi masalah apa? Ada seorang muslim yang ditawan oleh musuh mengucapkan kata-kata yang kafir. Oh, dipaksa harus mengucapkan kata-kata yang menyebabkan murtad atau kafir gitu ya. Jadi di sini kesimpulannya boleh kita mengucapkan kata-kata yang dapat menyebabkan kafir, tetapi di dalam hati kita tetap iman kepada Allah SWT daripada kita dibunuh oleh si musuh tersebut dan bisa merugikan diri kita sendiri. Daripada nyawa hilang, tanggung jawab dakwahnya masih panjang, kita pura-pura misalnya ikut pindah agama ke situ, pindah keyakinan maksudnya ya. Tapi dalam hati tetap iman kepada Allah agar selamat dari pembunuhan. Oke, kasih aplaus kelompok 3. Kelompok 5. Tadi Bapak memberi permasalahan apa? Oh, dalam keadaan darurat, camping. Ya. Camping ya tadi, misal di gunung, kehabisan bekal gitu. Silakan simpulkan. Kesimpulan, jadi apapun itu makanannya dan minumannya, jika kita dalam keadaan darurat, maka diperbolehkanlah itu makanan dan tidak ada hukum. Jadi boleh dalam keadaan darurat. Oke, kasih plus kelompok. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
Oke, ini tadi kita membahas tentang kaidah pokok ad-dararu yuzal. Ya, yang madorot atau yang membahayakan atau yang merugikan itu harus dihilangkan, harus diantisipasi. Ini sejalan dengan hadis Nabi tadi sudah disebutkan oleh yang presentasi. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat salah satu riwayatnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la dharara wa la dirar. Tidak boleh berbuat kemadaratan, kerusakan, kerugian baik untuk diri sendiri juga kepada orang lain. Tadi Bapak kasih beberapa masalah untuk kelompok 1. Ini memberikan masalah mengantisipasi orang yang mengadakan transaksi jual beli agar tidak rugi setelah membeli barang. Maka tadi disimpulkan bahwa untuk mengantisipasi maka harus si pembeli harus memilih dulu ya, menetapkan khiyar majelis. Kemudian untuk mengantisipasi kerugian setelah membeli maka minta garansi atau khiyar syarat. Nah, tadi menurut kelompok 1 antisipasi ini berlandaskan sebuah kaidah ad-dararu yuzal. Yang merugikan harus diantisipasi atau harus dihilangkan. Tadi caranya dengan memilih dulu dan meminta garansi. Itu dari kelompok 1 tadi sudah tepat. Kemudian kelompok 2 tadi apa? Mengendarai kendaraan dalam keadaan darurat ya. Ke kanan banyak orang, ke kiri banyak orang, tapi di depan ada penyeberang 1 dalam keadaan kecepatan tinggi, nggak bisa ngerem dadakan. Maka ya udah ambil madorot yang paling kecil ya. Ambil madorot yang paling kecil ya. Ma'ubi halid darurati yuqaddar. Tadi ngambilnya itu, tapi masih ngelingnya ke ad-darurul yuzal juga. Tapi kaidah cabangnya yang tadi, ambil madorot yang lebih kecil, yaitu menabrak 1. Kelompok 3 tadi apa? Tentang mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kafir dalam keadaan darurat. Oke, tadi dalilnya ad-daruratu tubihul mahdzura. Dalam keadaan darurat yang nggak boleh, yang dilarang jadi boleh. Tadi kelompok 4 tentang apa? Dalam keadaan darurat tidak ada makanan lain kecuali daging babi misal. Apakah boleh dimakan? Tadi disimpulkan boleh. Dalilnya apa tadi? La harama ma'ad darurah wa la karahata ma'al hajat. Dalam keadaan darurat yang haram lewat. Tapi dalam keadaan darurat ya. Dan tidak ada makruh ketika darurat. Tapi harus benar-benar darurat. Nah, itu penjelasan tentang kaidah pokok beserta cabangnya ad-dararu yuzal ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk minggu depan Bapak minta setiap kelompok membuat masalah yang berkaitan dengan materi ad-dararu yuzal ya. Nanti dikumpulkan. Oke, baik, kegiatan pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan karena sudah waktunya istirahat. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan, yang kalian laksanakan pada hari ini bisa dipahami, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kalangan masyarakat. Nanti kalian akan terjun di masyarakat dan dituntut bisa menyelesaikan permasalahan atau problematika di masyarakat. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Ya. Amin. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
wabarakatuh. Waalaikumsalam.